janjinya jam 1. Tapi saya datang tadi baru setengah 2. Saya digojol habis-habisan sama teman satu kamar saya, Pak Tomo. Jadi kalau Anda menyalahkan, salahkan saya sama Pak Tomo. Ya, digojol habis-habisan di depan Pak Ketua Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah sama Prof. Adi. Tapi hari ini saya bahagia ketemu dengan teman-teman yang masih ada di sekolah, tapi ada yang sudah lulus. Tapi yang menarik buat saya adalah bukan soal bantuan, semua orang bisa melakukan. Kenapa tadi saya pengalaman dari dialog? Saya hanya ingin mengatakan ada reasoning apa kamu ikut pelatihan ini, itu aja. Tadi ada yang beragam, Pak saya mau usaha, Pak saya nggak sekolah dulu, sekolah nanti bisa sambil jalan ketika usaha saya sudah jalan. Tapi ada juga yang ingin, ya minat aja Pak. Yang lebih asik lagi, ya saya ingin mencoba pengalaman baru. Nah hari ini saya katakan anak muda tidak semuanya butuh nasihat. Anak muda itu belajar dari rasa sakit. Rasa sakit ditinggal, rasa sakit tidak diajak, rasa sakit tidak dihubungi, rasa sakit di ghosting. Ini kok pada ketawa, apa tuh? Mengalami kan? Di ghosting, ada orang yang bilang tiba-tiba tanpa kabar, sakit Pak. Memangnya aku ini apa? Bahkan ada yang bikin quote, "Hey bro, ini hati bukan keset. Yang tetap saja welcome meskipun kamu injak." Adik kecil, ini saya. Mudah-mudahan senang ya. Saya pernah punya, karena saya punya perempuan, tapi kebetulan Allah Subhanahu Wa Taala disayang. Jadi ya, ada yang DM saya di Instagram, Pak, kenapa sih Pak yang dikasih anak perempuan semuanya? Ya anak kecil juga ada. Ada yang nanya, kenapa sih Pak sama perempuan, anak kecil perempuan Pak saya? Kamu belum pernah merasakan bagaimana kehilangan anak perempuan. Kalau kamu pernah merasakan, kamu akan memaklumi. Karena cinta pertama seorang perempuan adalah ayahnya. Oke, saya ingin masuk pada hari ini. Nah, kenapa anak-anak muda itu tidak belajar dari nasihat? Karena tidak semua anak muda butuh nasihat. Anak muda hanya butuh didengar. 3 orang tua saja hari ini harus tahu diri. Yang tahu diri bukan hanya anak muda. Anak muda sopan, anak muda harus patuh. Iya, karena orang tua pernah muda. Tapi kalau anak muda tidak pernah tua, belum pernah tua. Sehingga kita selalu orang tua belajar. Tapi banyak orang tua yang belajar untuk menjadi orang tua yang baik. Ada buku literasi yang menyebutkan How to be a good parent. Ada yang menanyakan parenting. Jadi sebagian besar orang tua di luar sana itu kalau marah menjelehi, kalau marah itu nggak asik. Itulah yang seringkali bikin gesekan-gesekan dengan anak-anak muda. Kamu harus seperti ini, kamu harus nurut. Anak muda hari ini nggak bisa seperti itu. Kalau zaman saya nggak apa-apa, nggak boleh. Karena teknologi pada waktu itu, kemajuan zaman modernitas pada waktu itu menuntut kita patuh dan kita meyakini orang tua tidak mungkin menyengsarakan atau menjerumuskan anaknya. Tapi hari ini orang tua seperti saya, kalau saya mengatakan kamu jangan gitu deh, kenapa Pak? Oh gini, saya harus menunjukkan resiko-resiko itu dan pilihan itu saya hargai satu hal. Anda harus bertanggung jawab. Ada pilihan, tapi jangan takut gagal. Kemarin Akbar anak saya gagal TOEFL. TOEFL minimalnya itu 500, tapi dia 480. Aduh Pak, gagal Pak, nggak apa-apa. Kamu pikir yang gagal cuma kamu, Bapak ini gagal kebiasaan. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Bapak itu dulu SMP rapotnya, ini yang belakang ini orang tua, ada yang tahu nggak? 3 pelajaran utama PMP Bahasa Indonesia sama Agama itu dulu pelajaran paling utama di masa lalu. Ada yang mengalami? Ada yang ngalami ya? Kalau ngalami Anda sudah seusia saya. Artinya Anda sudah tua, karena hari ini sudah nggak ada. Dulu mata pelajarannya itu PMP Bahasa Indonesia dan Agama itu harus 6, nggak boleh 5. Salah satu 5
nggak naik kelas. Kenapa saya menceritakan seperti itu? Saya mengalami itu. Nyaris tidak naik kelas dan opsinya begini. Boleh naik kelas tapi pindah sekolah, atau tetap di sekolah ini tapi tinggal. Saya ngebut akhirnya jadi 6. Nah, ini nasihat ijazah dari ibu saya. Ibu saya sekarang usianya 81 tahun. Itu bilang gini dalam bahasa Indonesia, meskipun kamu bodoh, itu tidak bisa menghapuskan bahwa kamu putranya ibu, bahwa kamu anaknya ibu. Meskipun kamu bodoh, kamu nggak boleh kehilangan semangat. Gagal itu semua orang mengalami. Karena orang yang pintar dan orang yang cerdas itu paling takut sama orang yang semangat. Itu dimanapun di dunia manapun tak buktikan statement ibu saya itu betul. Kamu tahu Vietnam, kesebelasan nasional Vietnam itu kalau nonton sepak bola sebesar Vietnam itu nggak asik, nggak kayak Jerman, nggak kayak Thailand, nggak kayak Malaysia. Tapi Thailand itu muak, Vietnam itu muak. Ada negara baru merdeka tahun 75 setelah perang saudara, dan baru kemarin Indonesia mengalahkan setelah 30 tahun sekali. Apa yang mereka punya? Semangat. Lalu itu kemudian saya tarik garis lurus dengan apa yang pernah disampaikan oleh ibu saya. Apa jadinya pertahanan terakhir kamu kalau kamu sudah tidak punya semangat? Udah bodoh, nggak punya semangat, telat hidup. Jatuh, gagal, bangkit lagi, tahu nggak? Ditipu, udah apa-apa. Hari ini saya ditipu pelanggan, diperlakukan tidak baik, nggak apa-apa. Kata guru ngaji saya, ojo leren jadi wong kecil. Jangan berhenti jadi orang baik, meskipun kebaikan kamu nggak dianggap. Karena aku yakin, kita semua yakin Tuhan Maha Melihat. Sehingga kita nggak butuh saksi orang. Oh enggak sih, oh dulu itu Pak Pomo itu nggak ada saya, semoga. Dia butuh saksi orang untuk menceritakan. Dan cerita-cerita seperti ini banyak. Bahkan orang yang pernah kamu tolong malah berkhianat sama kamu. Dan kamu nggak perlu untuk menceritakan saksi orang lain untuk menyatakan dia pernah saya bantu. Nggak perlu. Atau jangan-jangan kamu sanksi Tuhan Maha Melihat. Maka kalau kamu diperlakukan seperti itu, pujilah asma Tuhan. Ya Allah, kenapa dia seperti ini? Lalu marahnya adalah Allah tak pernah salah memilih pundak siapa yang akan diberikan beban untuk mengemban sebuah masalah. Kamu terpilih, barangkali orang seusia kamu belum mengalami. Kamu kehilangan seorang ayah, kehilangan seorang ibu, mungkin teman sebaya kamu belum mengalami. Tapi lihat, orang yang sebaya kamu kelak ketika kehilangan ibu dan ayahnya tidak sekuat kamu. Jadi kalau begitu, sebenarnya kita ini sudah dipercaya oleh penguasa semesta untuk menjalankan mandat itu. Tapi saya setuju sama Prof. Sa'adi. Bisa kakun hatikan melalui kafatun ini Anda boleh sadar. Kalau kamu bersyukur, tambah. Tapi kalau kamu ingkar, siksa Allah. Lalu orang sekali-kali terjebak ini, mohon maaf. Begitu memperoleh kebahagiaan, memperoleh kebaikan, memperoleh kesuksesan. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Iya, itu tidak salah. Tapi adalah menteri kelas dasar. Tahu kelas dasar. Hari ini kamu bukan lagi sekolah dasar. Kamu selevel sekolah menengah pertama. Ada yang selevel sekolah menengah atas. Bahkan besok kamu sudah selevel orang kuliah. Masa kamu hanya sampai pada level dasar? Maka kalau rasa syukur itu kamu persembahkan kehadiran Ilahi Robbi, bukan hanya lisanmu saja, tapi sebarkanlah kebaikan itu kepada sesama.
Saya pernah memperoleh inspirasi ini dari tokoh Islam muda di Jakarta. Pada waktu itu pernah ada satu seleksi untuk berangkat pendidikan ke luar negeri. Tinggal satu kuota saja, satu kursi. Dan satu kursi ini sempat ditunda karena nilainya sama. Satu dari NTB, satu dari Jawa Tengah. NTB lalu Bima, saya masih ingat lalu Bima. Yang satunya dari Jawa Tengah ini Sinu Nugroho Rahmadi. Ini dilema ini. Siapa yang mau berangkat ke Australia? Siapa? Nilainya sama. Akhirnya tokoh muda intelektual Muslim muda ini ditanya oleh dewan juri, ya asesor. Kira-kira siapa yang muda, Mas? Dua-duanya. Tapi kuotanya nggak cukup. Kan nanti ya 3 bulan berikutnya yang sebelahnya. Tapi siapa yang berani dulu? Sim. Tapi si lalu Bima ini 3 bulan berikutnya dia menyusul. Karena dua-duanya harus berangkat ke Australia. Lalu saya diberitahu, Pak Sinut, saya tidak perlu menyebut tokoh intelektual muda Islam ini karena dia sekarang jadi tokoh nasional. Lalu Pak Sinut tidak direkom semuanya. Lalu kemudian di ruang kerjanya saya datangi, belum profesor itu, izin Mas, Peno, kebetulan sama-sama dari Jawa. Peno, saya mau mengucapkan terima kasih dan rasa syukur saya sudah dibantu. Enggak, kamu enggak perlu mengucapkan terima kasih sama saya. Loh, kok gitu? Saya tahu loh, saya dibantu sudah harus berangkat duluan ke Australia dibandingkan Mas lalu. Mas lalu nanti kloter berikutnya. Tapi bisa dibayangkan kalau saya dan kloter berikutnya mungkin perasaan saya tidak seperti itu. Dan saya yakin Mas sudah bantu saya. Enggak, saya enggak bantu kamu. Allah lah yang menuntun aku lewat lantaranku untuk memilih dan mereka. Lalu kenapa saya nggak boleh mengucapkan terima kasih? Enggak, karena aku hanya sebuah alat dari kehidupan untuk bertemu kamu sehingga aku diajak bicara seseorang, aku memilih kamu. Oke, saya nggak mau berdebat. Lalu tunjukkan cara saya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur itu. Berbuatlah yang sama kepada orang lain. Jadi kalau kamu ingin mengucapkan rasa syukur kamu kepada Tuhan atas nikmat dan kebahagiaan kamu, mungkin barangkali orang yang menjadi lantaran itu tidak membutuhkan terima kasih, tapi perlakukanlah hal yang sama sebagaimana kamu diperlakukan kepada orang lain. Jadi hari ini yang diviralkan selalu ujaran kebencian, selalu celah dan kekurangan orang, tanpa pernah hari ini kita melihat diviralkannya sebuah nilai kebaikan. Mudah-mudahan karya kamu yang kecil bisa kamu posting. Saya ini tadi yang mesin jahit ya. Jangan pernah kamu ragu untuk membuat karya-karya ide kamu meskipun itu muncul saat kamu bangun tidur atau kamu bermimpi sekali. Buatlah itu, tapi jadi master. Lalu jadi pakaian yang dipakaikan oleh manekin. Siapa tahu ada orang yang melihat. Mungkin memberikan kritik, oh ini jangan terlalu lebar, oh ini kependekan, ini yang dibuang gini. Kamu belajar. Dan poin saya sebagai penutup, pernah dengar orang-orang hebat, orang-orang sukses membuat buku dari zero to hero, dari anak singkong menjadi anak keju, dari anak kolong menjadi anak gedongan. Selalu akan ada literasi-literasi inspiratif orang-orang hebat yang dibukukan. Pernah dengar? Siapapun, autobiografi, bahkan mungkin biografi. Pertanyaan saya, seseorang itu pernah baca bukunya enggak? Tidak. Orang-orang hebat tidak akan pernah membaca success story-nya
pastime. Tidak. Tapi kenapa dibukukan? Kisah suksesnya biar menjadi sedekah bagi orang lain dan menginspirasi bagi orang lain. Lalu dia belajar dari apa? Dia tidak akan pernah belajar dari suksesnya. Dia belajar dari gagalnya di masa lalu. Jadi kalau kamu ingin menjadi hebat, belajarlah dari kegagalanmu. Karena kegagalan itu sejatinya kuota. Tahu kuota? Kayak pulsamu itu. Semakin banyak engkau mengalami kegagalan di masa muda, kamu mengurangi gagalmu di masa tua. Hari ini kamu kehilangan, orang lain belum kehilangan. Karena dia kehilangan. Hari ini kamu tersakiti, orang lain akan mengalami hal yang sama. Hanya saja hari ini kamu diminta merasakan dulu. Tapi kamu sudah merasakan. Jadi gagal, sedih, gembira itu kuota, bos. Kuota. Anak muda mengalami banyak kegagalan, Pak insya Allah masa tuanya tinggal bahagia. Kata kuncinya adalah kalau jatuh bangkit lagi, kalau gagal bangkit lagi, kalau sedih bangkit lagi. Karena sejatinya tidaklah penting gagalmu, gak penting. Bangkitmu pada setiap kegagalan itu penting. Emangnya yang gagal kamu aja? Emangnya yang pernah tersakiti cuma kamu aja? Emangnya yang pernah sedih kamu aja? Enggak. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kamu dipaparkan kesedihan umat manusia, kesedihan orang lain, jangankan kamu tertawa, berjalan pun kamu sambil menangis, sambil kelek-kelek, minta ampun sama Tuhan. Maka kalau kamu sedih, ya berdoa, sebutlah asmanya, pujilah namanya. Tapi jangan hanya memuji asmanya ketika kamu sedih. Kalau kamu berdoa ketika kamu disedihkan, maka kamu akan mengalami kesedihan sepanjang masa. Baru kamu berdoa. Jika berdoa yang kamu lakukan ketika kamu sedih, selama hidup kamu akan sedih terus. Karena Tuhan itu maha pencemburu, anak muda. Jangan tergantung sama manusia. Makanya kalau kamu mencintai seseorang, jangan sepenuh jiwa. Cintailah dia sepenuhnya, agar ketika kamu ditinggalkan cukup sakit hati, tidak sakit jiwa. Dua, kamu pengen saja, pengen sudah punya teman dekat. Pak, dia jodoh saya nggak sih Pak? Aku tanya, dari mana saya bisa tahu? Pak, dia jodoh saya yang terbaik nggak sih Pak? Anak muda kok ngomong apa nggak jelas gitu ya? Pak, itu ngomongnya gimana? Kamu mau apa umur gitu? Pak, gitu loh. Pak, dia jodoh saya atau bukan? Dari mana Pak saya bisa tahu dia jodoh saya? Ya saya katakan karena saya juga pernah diijazahkan oleh para guru saya. Kalau kamu pengen tahu teman dekat kamu itu jodoh kamu atau teman menua kamu, cek. Sejak kamu mengenal dia, kamu makin taat nggak beribadah kepada Tuhan? Cek. Sejak kamu mengenal dia, kamu taat nggak sama Tuhan, sama perintah agamamu? Cek. Kalau kamu semakin melupakan Tuhan, dia bukan jodohmu. Cek. Satu. Dua. Sejak kamu dekat sama dia, kamu makin taat dan patuh hormat sama orang tua atau enggak? Kalau enggak, dia bukan jodohmu. Kalau iya, oke. Cek yang dua. Saya makin taat Pak, bukan hanya wajibnya saja, tapi sunnahnya saya lakukan. Bukan hanya membaca Quran Pak, tapi saya mengamalkannya. Bukan hanya zakat Pak, tapi sedekahnya juga. Sejak kenal dia, 2 poin sudah dapat. Yang ketiga, kamu makin mencintai sesama mereka yang miskin dan apa atau tidak? Apakah kamu peduli kepada mereka yang sakit atau tidak? Kalau kamu nggak peduli, bukan. Enggak. Kamu berpikir tentang masa depan, apa yang sekedar malam minggu? Kalau yang kamu pikirkan hanya soal malam minggu, bukan masa depan, kamu
mencintai kamu salah. Mungkin cinta bukan salah, tapi waktu yang salah. Kata orang-orang. Ya, oleh karena itu, tapi sakit Pak. Ada muridnya Pak Sinu mengatakan, Pak, saya nggak mau jatuh cinta lagi. Loh, kenapa? Kan jatuh cinta itu menyakitkan Pak. Bapak nggak tahu sih perasaan saya. Biasa, playing victim. Seolah-olah sang dulu si menderita cekok gitu. Tapi nggak sih Pak. Kamu tuh nangis apa tertawa? Bapak nggak tahu sih Pak perasaan saya. Coba itu Pak, aku bilang dari sana. Kenapa nggak mau jatuh cinta lagi, Dok? Sakit Pak, putus cinta itu. Dok, Bapak mau bicara sama kamu. Iya Bapak. Tidak pernah ada kejadian putus cinta itu menyakitkan. Kok bisa? Yang menyakitkan itu sudah putus tapi masih cinta. Maka quote-nya adalah mantan bukan pahlawan, tak layak kau kenang. Lagi langsung kaki mengeluarkan. Mantan bukan pahlawan, tak layak kau kenang. Saya dikejar lagi Ustaz. Prof, saya dikejar lagi. Loh Pak, maaf Pak, Ustaz pernah mengatakan bukankah kita harus bersilaturahim Pak? Betul, hadis Rasulullah sahih. Tapi nggak pernah ada kalimat, bahkan hadis Rasulullah saya baca, nggak ada silaturahimlah kepada para mantan. Nggak ada. Jadi kamu jangan bersembunyi di balik kata silaturahim. Tapi Sunan Kalijaga mengatakan kumbulono wong kang soleh. Ombuanti ono lima perkara. Salah satunya kumpulono wong kang soleh. Wong kang soleh itu tidak harus agamawan, tidak harus santri-santriwan, tidak harus. Tapi sejak kamu bergaul, kamu makin tambah baik. Itu berkumpul dengan orang baik. Tapi kalau kamu kemudian kan nggak apa-apa Pak, saya kan harus silaturahim. Kalau kamu masih mengingat mantanmu dan masih berbaik-baik dengan mantan kekasihmu, hanya ada dua kemungkinan. Ini saya sudah bikin tesis sih, tesis apa skripsi masih susah ini. Hanya ada dua kemungkinan. Kamu masih cinta atau kemarin tidak ada apa-apa. Ngerti? Jadi kalau begitu mantan, lupakan, blokir. Kamu buka hatimu apa yang lebih. Jadi kalau kamu masih berhubungan, masih silaturahim dengan mantan, orang yang tidak ngerti perasaan terhadap pasangan tadi. Itu biasa. Bapak itu nggak pernah cerita-cerita tentang matanya bapak apalagi kepada ibu. Selalu bapak katakan nggak ada. Nggak mungkin gitu loh, anak band lulusan GM nggak pernah pacaran. Nggak pernah sih. Nggak pernah. Dan saya tidak pernah sih. Di desa itu sama itu biasa. Perempuan memang itu berarti. Ya, punya ini. Kalau saya katakan, andai kata aku pernah berpacaran sebelum ketemu kamu, yang penting kamu mengenal. Jadi kalau kamu nanti dekat sama perempuan, lalu dia tanya, oh kenapa sama Selo? Ayo namaku aja. Namaku aja nggak apa-apa. Kita kan sudah suami istri, terbuka gitu kan? Terbuka tidak harus lanjut. Aman. Setuju? Kalau dia mendesak, masih kejar lagi. Yang penting kamu menangnya. Andai kata itu benar, andai kata. Oh, tidak apa-apa kamu menang. Tapi kalau belum menikah, ini terutama yang cewek sebenarnya. Cowok itu suka soal duit. Sukanya tuh mantan kamu tuh mantan kamu tuh. Padahal kamu sudah sama dia, betul? Cowok ini sukanya kalau lagi pacaran suka mempersoalkan mantan. Tak kasih tips ya.
Kamu jawab aja, Mas, aku pikir aku bersamamu di masa depan. Ternyata kamu masih tertinggal di masa lalu. Aku pikir aku bersama kamu di masa depan, ternyata kamu masih jauh di masa laluku. Kalau gitu, selamat tinggal. Jangan deh, makanya ngapain bicara tentang masa lalu? Setiap orang punya masa lalu. Yang penting awal itunya. Ayo buka lembaran baru. Setiap orang pernah buat salah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pengampunannya dan kesempatan untuk berhijrah melebihi luas langit dan bumi, guys. You got it? You got it, man. Itu loh. Oleh karena itu, kesempatan ini pembelajaran harus menjadi sebuah milestone baju pijakan untuk kenal dengan siapapun. Orang harus belajar dari gagalnya, jangan belajar dari suksesnya. Orang yang menghebatkan, menceritakan tentang kehebatannya itu keturunan ketek, turunan monyet. Contoh, wah Pak, dulu itu Pak, saya waktu zaman dulu itu Pak, saya itu gini loh Pak, wah saya itu. Dia menceritakan kehebatannya di masa lalu. Orang yang gemar menceritakan kehebatannya di masa lalu, demi Allah, saya katakan, hari ini tidak hebat. Orang yang gemar menceritakan kehebatannya di masa lalu, demi Allah, hari ini tidak hebat. Tidak hebat. Keturunan monyet. Loh kenapa? Karena hanya monyet yang suka menepuk dadanya. Lihat King Kong. Lihat King Kong. Tarzan itu loh, yang dalam cerita fiktif disebutkan dipelihara oleh King Kong, lalu mengayun dari pohon ke pohon. Setiap kali dia berhasil mengayun, lalu bilang, menepuk dadanya. Kita ini manusia, men. Tidak butuh saksi orang. Kita yakin Tuhan Maha melihat hatimu. Kamu berbuat baik, enggak dianggap. Kamu menolong orang, bahkan orang yang menolong kamu berkhianat. Tuhan sedang menguji kamu. Kamu dilupakan dengan orang yang pernah kamu baiki, pernah kamu tolong, pernah kamu angkat. Kesimpulan, kalau amalmu diterima Allah, tandanya kamu dilupakan oleh orang yang pernah kamu tolong. Makanya dalam kesempatan akhir sana, mohon maaf Pak Profesor, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu orang tua murid, saya mohon maaf, saya agak sensitif soal ini. Di dalam kesempatan akhir sana atau wasana-wasa, saya pernah menyaksikan ada seorang sosok itu ketika disalami muridnya itu, sosok pendidik ini bilang gini, nanti kalau sudah dokter, nanti kalau ibu berobat gratis ya, cuma sama itu ya. Dia berpesan kepada muridnya, nanti kalau sudah hebat jangan lupa sama gurunya. Saya agak sensitif, mohon maaf. Nanti kalau sudah jadi pengusaha, tolong bantu bapak ya. Dia mewanti-wanti kepada muridnya untuk tidak melupakan dirinya. Runtuhlah yang disebut dengan ketulusan. Lalu kemudian ini menjadi tidak inline dengan pesan ibu saya. Ibu saya juga guru, meskipun tidak sampai purna pensiun. Tapi saya pernah mendengar secara tidak sengaja ibu saya kedatangan tamu. Lalu dalam pembicaraan tamu itu mengatakan, Mbak Yu, Kak, bahasa Indonesia Kak, menteri itu kan muridnya Mbak Yu, murid itu kan muridnya kakak. Pada zaman saya dulu, kita bisa hafal nama-nama menteri, Mas. Zaman dulu waktu saya SMP, saya SD itu apa nama-nama menteri itu? Lalu ada tamu itu mengatakan, Mbak Yu, itu kan muridnya Mbak Yu. Dan saya mendengar seperti itu, tamunya pulang, saya masuk sama ibu saya. Loh Bu, menteri itu muridnya ibu. Kok ibu gak pernah cerita? Kalau muridnya ibu ada yang berhasil sukses menjadi menteri, ibu tidak akan pernah berhenti memuji Ilahi Robbi menjadi bagian dari sejarah kesuksesan orang.
ibu tidak perlu saksi orang. Karena Allah Maha mengetahui lagi Maha mengetahui. Itu murid saya. Itu murid saya itu. Dia butuh saksi orang supaya orang lain mengakui saya gurunya. Barangkali kamu nanti pandai mahir menjahit, barangkali nanti kamu pandai elektrisiti, barangkali nanti kamu pandai perbengkelan, lalu kamu berbagi sama orang dan orang yang kamu ajari jauh lebih sukses dari kamu. Pujilah nama Tuhan. Mungkin bukan kamu yang